Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali 3 berita utama. Kelompok kriminal bersenjata bakar 5 rumah di Kabupaten Puncak. Seorang anggota KKB ditangkap aparat gabungan di Nduga. TNI gagalkan penyelundupan 5,4 kg ganja di perbatasan RI Papua New Guinea. Setiap tanggal 2 Mei, kita selalu memperingati Hari Pendidikan Nasional. Bila mau bercermin, pendidikan di tanah air belum merata. Lihatlah wajah pendidikan di tanah Papua, khususnya di Merauke. Hingga saat ini, masih banyak anak-anak Papua yang belum bisa membaca dan menulis. Kondisi ini sangat memprihatinkan bila dibandingkan dengan anak-anak Indonesia yang tinggal di Pulau Jawa atau provinsi lain di Indonesia. Statistik bahkan menunjukkan jumlah anak-anak buta huruf ini bukannya menurun, tetapi bertambah setiap tahun. Pemerhati pendidikan di Merauke belum lama ini membentuk relawan untuk memberantas buta huruf di Merauke. Mereka membentuk PKBM yang terletak di Jalan Onggat, Merauke. Di tempat ini, 136 anak-anak berumur 10 tahun ke atas serius belajar membaca dan menulis. Salah satu anak yang belajar di PKBM yakni Lambertus. Ia senang bisa belajar membaca, menulis, serta berhitung. Papua. Saya mau belajar baca tulis Di tempat ini sampai saya pintar. Sudah pernah sekolah di mana dulu sekolahnya? Di Asmat juga? Di Asmat. Kelas berapa? Kelas 2. Terus berhenti. Waktu di sana belum bisa baca juga memang belum. Belum bisa baca ya. Sekarang sudah bisa baca belum? Masih belajar? Belajar di sini kan kau di sini tuh belajar membaca, tulis. Bagaimana menurut kau di sini tempat ini? Bagus kah atau bagaimana? Senang belajar. Senang kah? Senang. Kau sudah berapa lama di sini, Blasis? 1 tahun. Saya mau belajar baca tulis di tempat ini. Ya. Tidak mudah mengumpulkan dan memotivasi anak-anak ini untuk belajar dan menulis karena mereka tinggal terpencar dan jauh, sehingga sulit untuk mengajak mereka belajar. Kurang lebih 134. 134. Nah, di sini kan sebagian besar belum bisa baca, menulis, Bu ya. Yang paling rendah Pak 8 tahun. Yang paling tinggi 29 tahun. 25 tahun datang belajar sini ya. Semuanya itu putus sekolah atau memang belum pernah sekolah sama sekali, Bu? Sebelumnya sebagian ada yang sudah pernah sekolah di daerah lain, di kabupaten lain. Di Asmat, lebih banyak itu Pak di Asmat. Setelah itu mereka datang ke sini untuk belajar, untuk mendapatkan pendidikan gitu Pak. Nah, Ibu, ini kan mereka dari berbagai macam kawasan, Bu ya. Bagaimana mengumpulkan mereka ini, Bu? Kalau mengumpulkan mereka itu Pak, kebetulan ada Pak Guru juga yang biasa setiap pagi mengarahkan mereka untuk ikut bergabung di tempat ini Pak. Harus diakui, upaya pemerintah untuk menuntaskan persoalan pendidikan di tanah Papua belum maksimal. Ya, faktor anak-anak tidak dapat pendidikan ini kan faktor kemiskinan yang dialami oleh orang Papua ya selama ini, yang sedang dipikirkan oleh pemerintah pusat melalui program-program yang namanya program afirmasi dengan tujuan untuk mengangkat ketertinggalan orang Papua ini. Ya, salah satunya melalui pendidikan inklusif non formal ini. Ya, ini angka buta huruf yang saat ini sedang kita kelola itu rata-rata karena kebanyakan anak-anak kita ini belum pernah sekolah. Ada yang sekolah tapi dia putus sekolah. Nah, usia yang mereka ada saat ini adalah usia 13 sampai 20-30 tahun. Rata-rata banyak yang
putus sekolah dan mengikuti program ini, dan banyak juga yang belum mampu untuk membaca, menulis, dan berhitung. Program pendidikan pemerintah banyak yang belum menyentuh warga miskin dan terpencil, sehingga jumlah anak buta huruf terus bertambah. Kondisi ini diperparah perhatian orang tua yang sangat kurang untuk mendorong anak agar mau bersekolah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Satgas Pengamanan Daerah Perbatasan Yonif 132 Bima Sakti menggagalkan penyelundupan narkotika jenis ganja dari Papua New Guinea. Ganja seberat 5,4 kg disita dari 3 orang tersangka, salah satunya diantaranya Aaron Inow, warga negara Papua New Guinea yang diduga merupakan anggota sindikat narkotika lintas negara. Ketiga tersangka masih remaja dan berusia belasan tahun. Ganja yang disita tersebut bernilai sekitar 200 juta rupiah dan rencananya akan diedarkan di kota Jayapura. Sejak 6 bulan lalu, Satgas Pengamanan Daerah Perbatasan RI PNG di bawah naungan Korem 172 Praja Wirayakti berhasil mengungkap 20 kasus penyelundupan narkotika dengan total barang bukti ganja seberat 25 kg. Pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara PNG berkolaborasi dengan warga negara Indonesia. Ini juga bisa dikatakan sindikat internasional karena melibatkan 2 negara. Saya rasa ini saya dari yang siap edar ada 178 kantong yang satu harganya bisa dikategorikan 1 juta. Kemudian kronologisnya tanggal 23 April jam 23.00 Pos Pamtas beserta dengan rekan-rekan dapat informasi dari masyarakat melaksanakan sweeping. Ada hal yang menarik dari kejadian bahwa kelompok mereka ini, saya anggap sindikat, membuka salah satu orang menggunakan sepeda motor sebagai pembuka jalan untuk mengetahui aktivitas pos. Jadi sebagai mata jalan, pembuka jalan. Sementara itu di Merauke, petugas lapas Merauke menggagalkan upaya seorang warga membawa masuk ganja ke dalam lapas. Pelaku memasukkan ganja ke dalam kantong plastik bersama 2 bungkus nasi dan rencananya akan diberikan ke seorang narapidana bernama Nelson yang ditahan dalam kasus narkoba. Ada pengunjung yang datang menitipkan titipan kepada warga binaan di dalam atas nama Nelson Mandela. Setelah dicek oleh petugas kami di pintu, ternyata ada makanan tetapi juga ada ganja yang juga sengaja mau dititipkan ke dalam lapas. Setelah kami cek bahwa betul ini mungkin saja, kan kami juga belum tahu, nanti pihak kepolisian yang akan menentukan apa ini. Tapi secara kasat mata bahwa ini adalah pengakuan daripada pengunjung itu adalah ganja. Oleh sebab itu kami mengamankan pengunjung ini. Setelah itu kami koordinasi dengan pihak kepolisian, Pak Kasat menugaskan Pak Sulaiman, anggotanya, untuk datang menjemput pengunjung itu untuk mungkin ada pengembangan kasus lebih lanjut. Pelaku diketahui bernama Edo dan sudah dibawa ke Mapolres Merauke. Saat ini, polisi masih terus meminta keterangan pelaku untuk mengetahui jaringan atau sindikat narkotika yang lebih besar. Hendra dan Ridwan melaporkan dari kota Jayapura dan Merauke. Sepekan usai Lebaran, harga sejumlah bahan pokok di Pasar Wamanggung Merauke, Provinsi Papua Selatan, bukannya turun tetapi justru naik. Menurut pedagang di pasar ini, hal tersebut tidak lumrah. Cabai kecil misalnya, sebelum Lebaran dijual Rp130.000 per kilogram, namun saat ini malah naik menjadi Rp200.000 per kilogram. Sementara cabai keriting sebelumnya Rp110.000 per kilogram, juga naik menjadi Rp130.000 per kilogram. Begitu juga dengan cabai besar, dari Rp120.000 per kilogram, naik menjadi Rp130.000 per kilogram. Kenaikan hingga 100% juga terjadi pada sayuran. Harga 1 ikat kangkung saat ini Rp7.000, naik dari Rp4.000 per ikat.
Sementara harga tomat naik menjadi Rp30.000 per kilogram dari Rp25.000 per kilogram. Mau lebaran. 150. Sekarang berapa Bu dijual per kilo? 200. Kalau cabai besarnya Bu? Cabai besar 150. Tadinya berapa dia? Saya dari sebelum lebaran jual masih 150. Kalau keritingnya berapa? Keriting Keriting 130, sebelum lebaran 100. 100 ya. Ibu, ini kalau sawi sekarang per ikat berapa sawinya? Sawi 352, 18.000 ya. Itu naik ya Bu, sampai berapa sekarang naiknya itu? Sebelumnya berapa itu? Sebelumnya cuma 15. 15 ya. Kenapa Bu bisa sampai mahal seperti itu? Belinya mahal, Pak. Itu di petani seperti apa? Memang banjir apa? Petani banjir, rusak karena hujan terus. Gitu ya. Kira-kira akan naik lagi Bu, macam cabenya itu sayurnya? Cabai paling turun. Turun ya? Paling sih, Pak. Nggak tahu karena hujan terus. Kalau nggak kena penyakit ya turun. Faktor curah hujan yang tinggi adalah penyebab harga bahan pokok ini naik. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbaran beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Wanyambe. KU